Halo semuanya, kembali lagi di Bioskop Tetangga. Apa kabar kalian semua? Senang bisa menjumpai kalian di sini. Tentunya saya akan menemani kalian untuk mengikuti sebuah alur cerita film yang berjudul Tarot 2024. Sebelum saya mulai ceritanya, jangan lupa push like, subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar menjadi bagian yang gak ketinggalan cerita terbaru lainnya. Sudah siap? Yuk posisikan tempat duduk kalian dan kita mulai ceritanya. Film berawal dari sekelompok remaja yang sedang menikmati malam bersama untuk merayakan ulang tahun temannya yang bernama Alice. Sengaja mereka menyewa sebuah rumah tua di Catskill untuk bisa menghabiskan malam ulang tahun Alice bersama-sama. Sementara itu di dalam rumah, seorang pria bernama Grant curhat kepada Paxton kalau saat ini ia sedang ada sedikit masalah dalam hubungannya dengan Harley. Namun tanpa mereka sadari, kalau mereka telah menghabiskan stok birnya yang mereka bawa. Karena malam telah larut, mereka berinisiatif untuk mencarinya di tempat ini, karena mungkin pemiliknya menyembunyikan minuman kerasnya di suatu tempat yang tersembunyi. Sampai di sebuah pintu yang terkuncil, lalu Grant membukanya dengan paksa. Rupanya pintu itu menuju ke ruangan bawah tanah, di mana di sana banyak tersimpan barang-barang antik. Who's keeping all this weird, creepy shit in their basement? Relax, they didn't die. It looks like a divination cloth. A what? Wait, Lucas, look at this. Di sana Paxton tak sengaja menemukan sebuah kotak yang di atasnya terukir sebuah roda zodiak yang di dalamnya terdapat setumpuk kartu tarot. Lalu Paxton mengajak teman-temannya untuk bermain kartu tersebut. I see these. Hey, I didn't know you could. A lot of ways to do readings, but astrology and tarot. Di sana Harley, yang mengerti tentang ramalan tarot, dibuat heran dengan keunikan kartu tarot yang ia lihat, di mana kartu-kartu itu terlihat seperti dilukis oleh seseorang yang sangat terampil. Is represented by a card in the major arcana. Mereka pun bersiap untuk memainkannya. Namun saat Harley membuka kembali kotak itu, terlihat seperti sebuah entitas aneh keluar dari dalamnya. Harley pun mengurungkan niatnya untuk menggunakan kartu itu, karena ia teringat sebuah aturan kalau ia tak boleh memainkan kartu tarot milik orang lain. Karena ajakan Alice dan teman-temannya, Harley pun akhirnya memainkan kartu itu untuk meramal mereka. Alice yang saat itu jadi yang pertama ia ramal. That indicates the overall theme of the reading, and it can give clarity. I can vouch for that. Wow. Harley pun membaca kartu Alice, di mana Alice akan menaiki tangga menuju kesuksesan. To maybe slow down. She could cause you. Namun sebuah kartu pendeta terbalik Harley mengatakan mungkin akan ada sesuatu yang menghambatnya. Alright. Alright. Who's next? Giliran kedua yaitu Madeline. Pisces. Creative. And I really see that creativity. Also, the hangman indicates Madeline mendapatkan kartu hangman atau orang yang tergantung. some retrograde, so things are gonna feel off. You may Harley mengatakan mungkin Madeline akan menemui kegagalan, namun Harley juga berpesan padanya kalau jangan terlalu khawatir, karena akan ada air mengalir di bawah jembatan. Harley juga mengingatkan kalau jangan lari dari masalah. Just don't run away from your problem. basically. Okay, I'll go. All right, Paige. Selanjutnya giliran Paige. Those go out of their way for their friends. As we, Ia mendapatkan kartu bergambar pesulap. you may feel like you're being pulled in two directions. Harley mengatakan kalau ia akan merasa ditarik di kedua arah dan akan banyak trik yang akan menipunya. You know me in control, right? I'll do it.
Selanjutnya adalah Paxton. And a solid friend. Ooh, But you can also be kind of bull. creepy clown. Drawing the fool reversed. Ia mendapatkan kartu yang bergambar badut. Hailey mengatakan kalau ia harus tetap dekat dengan orang yang ia percayai dan jangan bingung saat terjebak karena akan ada jalan keluar. Huh. You hear that? Alright, 5-second boy. Capricorn. Berikutnya adalah Lucas. Ia mendapatkan kartu hermit atau pertapa. And it also looks like love. Hailey mengingatkan ia supaya fokus karena pertanda atas pertapa terbalik akan membawanya ke jalan yang salah. Maka dari itu ia harus tetap fokus pada tujuannya. Could lead you down the wrong track. Okay? Thanks. You're welcome. Berikutnya pacarnya sendiri yaitu Grant, yang saat itu ia sedang cekcok dengannya. Natural later. So let me get this straight. You just... Back to read the stars. Mars corresponds to the tower. Hailey mengatakan kalau Grant akan menyiramkan bensin ke dalam api, bukannya mendengar dan memahami. Hailey pun mengungkapkan bahwa kartunya adalah iblis, di mana ia sedang berjalan di jalan yang gelap, dan Grant harus melawan iblisnya itu. Hailey, what are you doing? Lalu Hailey membaca kartu tarotnya sendiri. Love's Ia mendapatkan kartu kematian, dan ia mengungkapkan kalau ia akan mati karena cintanya. Setelah bermain kartu, mereka pun memutuskan untuk beristirahat. Tenang, karena keseruan baru saja akan dimulai. Setelah menghabiskan waktu di rumah tua itu, mereka pun bersiap untuk kembali. One person lives, he lives to tell the story on the podcast. Best friend and a love triangle that would turn. Ooh, this is like my favorite thing ever. I'm sharing with you my personal experience. Setelah melalui jalan yang panjang, malamnya mereka baru sampai di tujuan. Alice yang duluan sampai di rumahnya. I told myself, and I can't do any more shots this week. Ia langsung membersihkan dirinya setelah seharian gak mandi, sambil berbicara di telepon dengan Paige. You got one left. Rude. It's a reservation at that Thai place that we wanted to try on Friday. Hello? Setelah mandi, Alice dibuat heran dengan tangga yang terbuka menuju atap rumahnya. Hello? Dirasa itu mungkin kesalahan, ia pun menutupnya kembali dan kembali ke kamarnya. Hey. But pretty crazy about Hailey and Grant, right? Saat Alice asik mengobrol bersama Pat di kamarnya, lalu tiba-tiba terdengar suara yang sangat keras di luar kamarnya. Yeah, call me back. Okay. Alice menutup teleponnya, lalu ia melihat apa yang terjadi. Tangga itu pun kembali terbuka, seolah-olah menyuruh Alice memanjatnya. Dirasa teman-temannya mengerjai, Alice lalu menghampiri dan menaiki tangga itu. Okay, I'm coming up. Menggunakan cahaya ponselnya, Alice lalu memanggil teman-temannya untuk keluar. Okay, you can come out now. Is someone there? Who's down here? Di tengah ketakutan, tiba-tiba sebuah kartu tarot tergeletak di depannya, di mana kartu itu sama persis yang ada saat diramalkan Hailey, yaitu pendeta dengan salib terbaliknya. Karena kaget seperti saya, Alice pun tiko sewot dari atas. Terlihat Paige yang khawatir menelpon Alice. Di tengah rasa ngilu, Alice mencoba menggapai ponselnya. Pendeta seram yang sama persis yang ada dalam kartu tarotnya itu, menghantamkan tangga itu ke tubuh Alice hingga akhirnya Alice pun tewas.
Sungguh mengerikan, karena apa yang dikatakan Haley dalam ramalannya, bahwa ia sedang menaiki tangga kesuksesan, namun rupanya tangga itu menjadi akhir kehidupannya. Paige sangat terpukul dengan kejadian ini, karena semalam ialah orang terakhir yang mengobrol dengan Alice melalui ponselnya. Melihat kondisi Paige, Haley memutuskan untuk menginap menemani Paige di sana, sementara teman-temannya kembali pulang. Well, thank you for walking me home. Sementara itu, sebelum pulang Lucas mengantar kekasihnya, yaitu Madeline sampai rumahnya. See you tomorrow. See ya. Lalu Lucas pun melanjutkan perjalanan pulangnya di mana ia berencana untuk naik kereta. Namun tanpa ia sadari sesosok entitas jahat sedang mengikutinya. Ia pun akhirnya sampai di stasiun, namun sesuatu yang aneh terjadi di sana. Terlihat sosok misterius yang membawa lentera berdiri di ujung lorong. Ia berhasil lari dan masuk ke sebuah pintu, namun tanpa ia sadari kalau itu adalah jalan yang salah. Tiba-tiba ia menginjak sebuah koran dengan foto dirinya disusul dengan suara ramalan yang pernah Haley katakan. Ia mendengar kalau seorang pertapa dengan lentera akan menuntunnya ke jalan yang salah. Lucas pun akhirnya tewas tertabrak kereta di area terlarang di stasiun itu setelah disesatkan oleh sosok yang sama persis dengan kartu tarot yang ia dapatkan. I'm still unclear how you're from Lucas until late at night. I don't know. He said he was gonna take the tea back to his place. Setelah semua kejadian mengerikan itu, Haley dan teman-temannya dimintai keterangan oleh polisi. Namun mereka masih menemui jalan buntu tentang penyebab kematian dua rekannya itu. Setelah pulang ke rumah, Haley dan yang lainnya mencoba berdiskusi akan apa yang sudah terjadi sama kedua rekan mereka. Paxton berkeyakinan kalau rekan mereka dibunuh oleh seseorang. Namun melihat bukti-bukti dan investigasi polisi di lapangan mereka tak menemukan jejak pembunuh di sana. A dick like my thing? You need to chill on the True Crime Podcast. Maybe it's a coincidence. I don't believe in coincidence. It's fate. The readings. Setelah berdiskusi cukup panjang, Haley teringat akan ramalannya saat memainkan tarot, di mana tanda-tanda yang ia sebutkan dalam kartu tarot ada kemiripan dengan apa yang terjadi pada dua teman mereka yang tewas. We're next. Okay, we need help. Haley, what the hell? Haley lalu mencari tahu di internet tentang kasus-kasus serupa. Mereka menemukan sebuah artikel yang membahas kejadian yang mirip dengan apa yang mereka alami. Click that one, Dark Design. Yeah. About divination, a bunch of people in Mexico to contact her. Yeah. 100%. Mereka menemukan seseorang yang mengetahui hal ini yang bernama Alma Astron, di mana ia seorang ahli astrologi dan pernah mengalami kejadian yang sama, namun ia bisa selamat. Setelah mengetahui lokasinya, mereka pun langsung pergi untuk menemuinya. Bud's falling asleep. Yeah, because we've been in the car for... Let's get this. David Beckham and The Rock are both... Singkat cerita, akhirnya mereka sampai di tempat Alma. Want to guess how many bucks? Great. Haley,
Who's there? Karena waktu sudah larut malam, Alma menyuruh mereka untuk pergi. Our friends are dying because of their reading. Hailey menjelaskan kalau saat ini ia sangat membutuhkan bantuannya karena dua sahabat mereka telah mati dikarenakan ramalan kartu tarot. Mendengar hal itu, Alma akhirnya bersedia menerima mereka. It was old. The cards were hand-painted. Setelah Hailey menjelaskan ciri-ciri kartu yang ia gunakan, rupanya Alma telah mengetahui perihal kartu yang Hailey katakan tersebut, dan ia sudah lama mencari keberadaan kartu itu. Mexico City. Alma kembali mengingat peristiwa yang merenggut nyawa 4 temannya, di mana hanya ia satu-satunya yang selamat pada saat itu, karena setelah ia membacakan tarot 4 temannya, dengan kartu yang ia temukan di mana kartu itu sama persis dengan yang Hailey gunakan. Beruntung ia belum sempat membaca tarot untuk dirinya sendiri. Almost 15 years ago. I've been searching for it ever. Ia juga bercerita bahwa di Hungaria tahun 1798 ada seorang peramal pribadi dari seorang bangsawan yang bernama Kon, di mana saat itu Kon bersama istrinya sedang menantikan kelahiran anak pertamanya. Had his own personal astrologer. Di suatu hari Kon bertanya pada peramalnya, namun setelah si peramal membacakan kartu tarotnya, ia menyebutkan kalau istri dan anak Kon tidak akan selamat saat melahirkan. She foresaw that the Count's wife. Mendengar hal itu Kon menyuruh peramalnya untuk mengulang dan mengubah prediksinya. Namun setelah dicoba berkali-kali ramalan tarotnya masih menunjukkan hal yang sama. Setelah kecewa dengan peramalnya, Kon akhirnya mengusir dan membuang si peramal beserta anaknya ke dalam hutan. Setelah diusir, ternyata ramalan itu pun terjadi di mana anak dan istrinya benar-benar mati saat melahirkan. Namun Kon menuduh si peramal telah menggunakan ilmu sihir untuk membunuh istri dan anaknya. Kon lalu mencari si peramal itu dan membunuh anaknya dengan kejam. Sang peramal pun tak terima dengan apa yang dilakukan Kon. Lalu ia membacakan ramalan tarot untuk Kon dan orang-orang dekatnya, namun dengan cara yang berbeda. Ia melakukan ritual gelap, mengutuk dan mengikat jiwanya dengan kartu-kartu tarotnya dengan cara bunuh diri. Tak lama kemudian Kon dan orang-orang dekatnya harus mati dengan keadaan sama persis dengan gambaran kartu tarot yang si peramal katakan. Dengan adanya kutukan pada kartu tarotnya itu, maka siapapun yang diramalkan kartu itu akan menghadapi kematian. Stars are working against you. Just like they. Are you saying that? Alma mengatakan pada Hailey, sebelum kutukan itu terjadi, ia harus menghancurkan kartu itu. Tak menunggu lama, mereka pun segera menuju rumah tua itu kembali. Dalam perjalanan Madeline yang kala itu sempat merekam ramalannya, ia memutar kembali rekaman itu. Namun tiba-tiba mobil yang mereka tunggangi mati, tepat di tengah jembatan yang di bawahnya mengalir air dari sungai di sana. Mendengar rekaman yang diputar Madeline, di mana saat diramal, Hailey mengatakan kalau Madeline jangan panik karena akan ada air mengalir di bawahnya. Menyadari mereka sedang berada di atas jembatan, di mana di bawahnya ada air yang mengalir, Madeline makin ketakutan. Lalu tiba-tiba, Madeline melihat goresan gambar di kaca mobil, di mana gambar itu menunjukkan orang yang tergantung, seperti gambaran kartu tarot yang kala itu ia dapatkan. Madeline yang panik, ia keluar dari mobil dan berlari mencoba keluar dari jembatan itu. Hailey mencoba mengejar Madeline dan memperingatkannya untuk jangan panik dan jangan berlari. Namun Madeline yang ketakutan malah semakin kencang berlari. Sementara di dalam mobil mereka diteror sosok yang menakutkan.
Sosok itu membawa tali dan pergi mengejar Madeline. Dengan cepat makhluk itu menjerat leher Madeline yang sedang berlari, lalu menggantungnya. Madeline harus tewas mengenaskan, tergantung seperti gambaran kartu tarotnya. Her horoscope. It looked like the card from the astrologer's deck. Setelah kengerian ini terjadi di depan mata mereka, Grant, Paige dan Haley memutuskan untuk secepatnya memusnahkan kartu itu. Namun Paxton yang ketakutan ia memilih pulang dan akan bersembunyi. Meski ditahan Haley, namun Paxton tetap pada keputusannya. How does an old tarot deck from Hungary? Dan akhirnya mereka bertiga melanjutkan perjalanannya. It's possible they didn't even know what the deck was. Yeah, well, let's just hope the house. Kembali ke Paxton yang sedang menuju rumahnya. Sepanjang jalan Paxton diganggu oleh suara-suara seram. Lalu dari jauh ia melihat sosok misterius yang memperhatikannya. Paxton lalu berlari dan masuk ke dalam lift. Namun Paxton malah terjebak di dalam lift, di mana makhluk itu seperti menciptakan ilusi yang membuat Paxton dipaksa harus berada di sana. Hello? Grant. Lalu ia menghubungi Grant menceritakan apa yang terjadi, namun tiba-tiba telepon itu terputus. Paxton teringat akan ramalannya, di mana kalau ia terjebak maka janganlah bingung karena akan ada jalan lain untuk keluar. Lalu sesosok badut seperti yang ada dalam kartu tarotnya terlihat jelas di depan lift. Apakah Paxton berhasil selamat? Kembali dulu ke Haley. Mereka baru sampai di rumah tua. Okay, it says we... Okay, well, we obviously don't have any of those, so let's just skip that part. Setelah mengambil kartu itu, mereka langsung mencari tahu cara memusnahkannya. Well, each curse is different, so... Okay, we don't have time for this. We need to... Okay. Wait. Hang on. Dan akhirnya mereka menemukan cara untuk memusnahkan suatu benda kutukan, yakni dengan cara dibakar. What the hell? Namun sayangnya kartu-kartu itu sama sekali tak mempan untuk dibakar. We need help. Di tengah kebingungan akhirnya mereka menghubungi Alma untuk membantunya. I wish I never did those stupid readings. Singkat cerita, Alma pun sampai di sana. Spirit to the deck. She embodies the card. Alma langsung melakukan ritualnya dan melakukan pemanggilan terhadap roh peramal yang telah mengutuk kartu-kartu itu. I wish to speak to the astrologer. Tiba-tiba, sang peramal itu terlihat sedang duduk di depan perapian. You're bleeding. I can't move. Alma seketika tidak bisa bergerak dan seperti dikendalikan sang peramal. Kartu-kartu tarot pun mulai bergerak sendiri seolah-olah akan meramalkan nasib Alma.
Lalu tiba-tiba, melihat Alma tewas seperti apa yang ada dalam kartu tarotnya, Haley dan teman-temannya berlari dari tempat itu. Sayangnya Paige harus terpisah dari teman-temannya. Menyadari Paige tidak ada, Haley berencana kembali mencarinya, namun sosok menyeramkan menghadangnya. Oh my God. Haley? Kembali lagi ke Paige. Ia seperti mendengar suara Haley yang meminta tolong padanya, lalu ia mencari sumber suara itu. Lampu tiba-tiba pecah, dan Paige mendengar kembali suara ramalannya, di mana ia akan menemui banyak trik sulap. Lalu ia melihat sosok pesulap di depannya, di mana itu sama persis gambaran kartu tarotnya. Paige berusaha melarikan diri dan bersembunyi di dalam sebuah kotak. Paige berpikir akan aman sembunyi di sana, namun tanpa ia sadari kalau kotak yang ia gunakan adalah kotak pesulap. Menyadari ia diketahui si pesulap, Paige berusaha keluar namun sia-sia. Si pesulap membawa kotak itu ke tengah panggung. Lalu tiba-tiba, Paige terpojok dalam kotak, dan sang pesulap memotong kotak itu beserta tubuh Paige hingga tewas. Kembali ke Haley. Ia bersama Grant tengah bersembunyi di sebuah ruangan. Haley mencari cara untuk bisa menghentikan kutukan ini. Untuk mengakhiri sang peramal, Haley berkata kalau ia akan mencoba menggunakan kartu itu untuk meramal sang peramal itu sendiri. Haley, no, I'm sorry, but you're not going anywhere. Meski sangat beresiko, tetapi Haley berusaha untuk mencobanya. Dan tiba-tiba, Grant dibawa oleh makhluk itu, dan sosok yang ada dalam tarot mendatangi Haley. Haley berhasil kabur dan masuk ke dalam sebuah kamar, lalu ia bersembunyi dalam lemari pakaian. Setelah makhluk itu pergi, Haley keluar untuk mengeceknya. Namun tiba-tiba makhluk itu telah berada di belakangnya. Haley berlari, namun makhluk itu berhasil mencekiknya. Grant datang tepat pada waktunya dan berhasil memukul makhluk itu. Grant menyuruh Haley segera membacakan kartu tarot untuk sang peramal, sementara ia akan menghadapi makhluk itu. Haley segera membaca ramalan untuk sang peramal. All of your cards are reversed. Hurt, but you won't allow yourself to heal. Sang peramal lalu mendatangi Haley, dan dengan kekuatannya ia membuat Haley tak berkutik. I read your cards. Haley mengatakan pada sang peramal kalau ia telah berhasil membaca kartu tarot sang peramal. Seketika sang peramal pun harus merasakan kutukannya sendiri.
Sang peramal pun akhirnya harus melebur bersama musnahnya segala kutukan kartu itu. Akhirnya Hailey dan Crane berhasil selamat dan keluar dari rumah tua itu. Di tengah kesedihan, di mana harus kehilangan teman-teman dekatnya, beruntung Crane berhasil selamat karena ia berhasil melawan rasa takutnya, hingga ia bisa lepas dari segala kutukan. Hey, car. Namun tiba-tiba, ada sebuah mobil menuju mereka. Wait. Paxton? Oh, thank God. Ternyata itu adalah Paxton. Ia berhasil selamat saat terjebak dalam lift karena ia ingat ramalan Hailey bahwa saat ia terjebak harus tenang karena akan ada jalan untuk keluar. Lalu ia melawan rasa takutnya dan keluar dari lift itu. Come on, let's get you guys out of here. Come on. Meskipun mereka tidak bisa mengembalikan sahabat mereka yang telah tiada, namun mereka lega karena kutukan kartu tarot telah musnah dan takkan ada lagi kejadian serupa yang merenggut nyawa. Guys, we did it. Dan film pun telah berakhir. Berawal dari dendam seorang peramal pada kongsi bangsawan yang telah membunuh anaknya. Ia mengutuk kartu-kartu tarotnya untuk memberi kutukan pada siapa saja yang menggunakan kartu tarot tersebut. Setelah berabad-abad lamanya, tak sengaja 7 remaja menemukan kartu itu dan tanpa ia ketahui konsekuensinya. Mereka menggunakan kartu itu untuk meramal semua teman-temannya termasuk dia sendiri. Namun kesialan terjadi pada mereka yang sudah diramal, di mana satu persatu mereka terkena kutukan dan 3 orang tewas mengenaskan. Namun di akhir cerita Hailey berhasil menghentikan kutukan itu dengan meramal sang pemilik kartu itu sendiri, hingga sang peramal pencipta kutukan harus lenyap terkena kutukannya sendiri dan secara otomatis kutukan kartu itu pun bisa dihentikan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton hingga akhir. Sampai jumpa lagi bersama saya di Bioskop Tetangga. Jangan lupa push like dan subscribe channel ini agar gak ketinggalan cerita menarik lainnya. Yuk, and bye.